Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas akhir dari matkul statistika dengan dosen pengampu Bapak Danterius Sebastian MPD tentang distribusi frekuensi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Shana Nur Kasifa dengan NIM 632200768 dan saya Vanessa Ningsi dengan NIM 632200477. Di sini yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Data yang dikumpulkan harus akurat, relevan, dan dapat dipercaya agar dapat menghasilkan analisis yang valid dan kesimpulan yang benar. Lalu ada cara pengumpulan data. Yang pertama ada sensus. Pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Data yang diperoleh tersebut merupakan hasil pengolahan sensus disebut sebagai data yang sebenarnya atau true value, atau sering juga disebut parameter. Yang kedua ada survei. Metode penelitian survei digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data informasi tentang populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif lebih kecil. Lalu ada metode pengumpulan data, yaitu ada yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga kuesioner, yang keempat studi dokumen, yang kelima ada eksperimen. Selanjutnya ada pengolahan data, yaitu proses membuat data ringkasan berdasarkan mentah hasil pengumpulan data dengan menggunakan rumus tertentu. Lalu ada kegiatan pengolahan data. Yang pertama ada pemberian skor, pengelompokan, dan perhitungan. Lalu ada penyajian data. Berikut tabel dan grafik, bentuk tabel dan grafik. Lalu di sini ada distribusi frekuensi. Penyusunan data dalam bentuk kelompok mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar berdasarkan kelas-kelas interval dan kategori tertentu. Manfaatnya untuk menyederhanakan penyajian data sehingga menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami sebagai bahan informasi. Selanjutnya ada istilah dalam distribusi frekuensi. Yang pertama ada class atau kelas, penggolongan data yang dibatasi dengan nilai terendah dan nilai tertinggi. Yang kedua ada kelas limit atau batas kelas, yaitu nilai batas daripada tiap kelas dalam sebuah distribusi. Yang ketiga ada kelas interval atau panjang kelas atau lebar kelas, yaitu lebar dari sebuah kelas dan dihitung dari perbedaan antara kedua tepi kelasnya. Yang keempat ada midpoint atau class mark atau titik tengah, yaitu rata-rata hitung dari kedua batas kelasnya atau tepi kelasnya. Selanjutnya ada state class limit adalah batas-batas kelas yang ditulis dalam distribusi frekuensi, terdiri dari lower class limit atau batas bawah kelas dan upper class limit atau batas atas kelas. Selanjutnya ada class boundaries atau tepi kelas, adalah batas kelas yang sebenarnya terdiri dari lower class boundary atau batas bawah kelas yang sebenarnya, dan upper class boundary atau batas atas kelas yang sebenarnya. Selanjutnya ada TBK dengan rumus BKK dikurang 0,5 yaitu skala terkecil, dan TAK tepi atas kelas dengan rumus batas atas kelas plus 0,5 atau skala terkecil. Dan panjang interval kelas rumusnya adalah TAK dikurang TBK atau tepi atas kelas dikurang tepi bawah kelas. Selanjutnya ada tahap-tahap penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama adalah membuat array data atau data terurut bila diperlukan. Yang kedua ada menentukan range atau jangkauan, yaitu selisih antara nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil atau R sama dengan X max min X min. Yang ketiga ada menentukan banyaknya kelas dengan mempergunakan rumus Stargers, yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N. K adalah banyaknya kelas dan N adalah jumlah data yang diobservasi. Yang keempat ada menentukan interval kelas, yaitu I sama dengan range per K atau banyaknya kelas. Yang kelima ada menentukan batas-batas kelas. Yang keenam menentukan titik tengah atau MI sama dengan BBK batas bawah kelas plus BAK bawah atas kelas.
dibagi 2 atau per 2. Yang ke-7 ada memasukkan data, yang ke-8 ada menyajikan data. Selanjutnya ada contoh soal. Di sini terdapat ada data tinggi badan mahasiswa BSI kelas akuntansi sebagai berikut. Dan di sini ada contoh perhitungannya dari yang penyusunan distribusi frekuensi. Yang pertama ada N. N itu adalah Jumlah data yang Jumlah diobservasi. ada 30 dan maksimal dari tinggi badannya atau nilai tertinggi ada 173 dan min atau nilai terendah ada 150 dan range itu tadi ada jangkauan adalah rumusnya max min sama dengan 173 dikurang 150 adalah 23 dan banyaknya kelas atau K dengan rumus 1 plus 3,3 log N menjadi 1 plus 3,3 log 30 sama dengan 5,91814 dibulatkan menjadi 6 dan interval dengan rumus range dibagi banyaknya kelas atau K menjadi 23 dibagi 5,91814 sama dengan 3,885914 dibulatkan menjadi 4. Selanjutnya ada titik tengah. Kita akan mencari TBK dan TAK atau Tepi bawah kelas. Ya, tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Yaitu tepi bawah kelas di situ ada 150 dikurang 0,5 atau nilai terendah yaitu menjadi 149,5 dan 153 ditambah 0,5 menjadi 153,5 dan titik tengahnya rumusnya itu TBK ditambah TAK dibagi 2 menjadi 151,5 dan selanjutnya ada batas kelasnya. Sesuai perhitungan ini batas kelasnya dari yang terendah sampai tertinggi ya. Dan lalu selanjutnya ada interval. Nah, karena perhitungan intervalnya tadi itu ada 4, jadi frekuensinya dihitung dari 150 sampai 153 itu ada 8, 154 sampai 157 ada 6, dan 158 sampai 161 ada 8, dan seterusnya sampai 170 dan 100 sampai 173 itu ada 3 dan jumlahnya menjadi 30 atau N-nya 30. Dan selanjutnya disajikan dalam diagram batang ini. Di sini terlihat yang paling tinggi itu datanya dari 150 sampai 153 dan 158 sampai 161. Yang paling rendahnya ada di 162 sampai 165. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.